Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan terkait kesalahan berbahasa di tempat umum. Nah, sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat menonton kepada teman-teman yang menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum itu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Marilah kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan saya Yunia Dewi Cantika. Kalian bisa panggil saya Yunia. Saya dari prodi akuntansi dengan NPM akhir 112. Tak lupa ditemani oleh teman-teman saya yang super luar biasa. Tentunya ada teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadona Salwa Salsabila, biasa dipanggil Salwa dari Prodi Akuntansi dengan NPM akhir 073. Halo, saya Vena Sarif Mamasita dengan NPM 23013011120 dari Prodi Akuntansi. Halo semua, perkenalkan nama saya Francisca Fitriani, bisa dipanggil Siska. Saya dari jurusan akuntansi dengan NPM 230130100293. Nah, karena tadi kita sudah berkenalan dengan anggota dari kelompok 4, kita akan membahas langsung terkait apa aja sih kesalahan berbahasa yang ada di tempat umum. Nah, mungkin kan teman-teman juga tanya nih, apa sih kesalahan berbahasa itu? Nah, mari kita masuk ke materinya. Nah, jadi kesalahan berbahasa adalah penggunaan kata yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku. Nah, di sini teman-teman sudah paham belum? Kalau misalnya belum, mari kita masuk ke contoh kesalahan berbahasa yang ada di tempat umum. Nah, ada contoh nih dari gambar pertama. Di situ ada penulisan kata rumah dijual. Nah, tapi kayaknya ada yang salah. Dijual di situ ada tanda spasi yang kayak memisahkan antara di dan juga jual. Di sendiri di sini itu sebagai kata imbuhan, sedangkan jual di sini sebagai kata kerja. Nah, itu adalah penulisan kata yang salah. Lantas bagaimana penulisan kata yang benar? Nah, seharusnya kata dijual yaitu tidak ada kata spasi, melainkan harus disambung. Yang benar adalah dijual tanpa kata spasi, seperti itu. Ini ada gambar kedua nih, yaitu di situ ada tulisan awas pembinaan sedang dilaksanakan, tapi kayak ada yang salah. Nah, di situ kata dilaksanakan itu dipisah. Nah, itu salah ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan pada slide yang sebelumnya, kata di merupakan kata imbuhan. Nah, di situ seharusnya digabung langsung dengan kata laksanakan. Jadi yang benar adalah dilaksanakan, bukan di spasi laksanakan. Itu adalah pengejaan yang salah, seperti itu. Nah, di gambar ketiga ada tulisan mohon antri, tapi tulisan antri di dalam gambar tersebut tidak menunjukkan kata baku. Nah, penulisan kata baku yang benar adalah antre. Jadi, di situ tulisan antri pada gambar tersebut adalah salah. Yang benar adalah antre. Nah, di gambar keempat di situ ada penulisan kata yang salah atau ada tambahan huruf yang tidak perlu ditambahkan pada kata sesungguhnya. Di situ dibacanya adalah klinik, namun yang sebenarnya adalah klinik tanpa memakai huruf E setelah huruf K. Nah, di gambar ini kayak ada yang salah. Kita perhatikan, gambarnya adalah dilarang buang sampah di sini. Namun di kata-kata buang itu ada huruf W. Nah, di situ salah ya teman-teman. Yang benar adalah tanpa memakai huruf W, yaitu buang. Baik, penulisan gambar di atas pastikan belanja murah dan barokah hanya di Toserba. Di sini kata dan itu menggunakan kapital ya, itu salah. Jadi yang benar itu huruf kecil semua. Nah, jika dannya menggunakan kapital harus diletakkan di awal. Jika diletakkan di tengah kalimat seperti gambar di atas ini harus ditulis menggunakan huruf kecil semua. Baik, selanjutnya di gambar di atas, rumah makan Sinar Pasisir, masakan Padang, terima pesanan, nasi box dan bungkus. Penulisan yang benar dari kata box di atas itu bukan box, tapi kotak. Jadi, masakan Padang, terima pesanan, nasi kotak dan bungkus. Baik, selanjutnya di gambar disewakan dengan D-nya dipisah.
Itu salah, yang benar disewakan, dinya digabung, dikarenakan disewakan bukan nama tempat. Karena kan itu kan kalimat dengan kata sewa, jadi disewakan merupakan kata yang digabungkan. Baik, di gambar selanjutnya ada slogan di sini yang digabung. Jadi yang benar adalah di sini yaitu dipisah, di spasi sini. Kenapa kok dipisah? Itu dikarenakan sini menunjukkan lokasi. Baik, yang terakhir ada penulisan kata fotokopi yang salah yang seharusnya itu ditulis fotokopi dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan gabungan foto dan kopi ini merupakan kata yang sudah diserap dan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penulisan spanduk iklan pada gambar di atas itu memiliki kesalahan kata pada kata yang dilingkari. Nah, jadi ada dua macam di dalam kalimat. Jadi kata di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Terus ada kata di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata yang diawalinya. Jadi kata ke depan di yang ada pada gambar itu harus digabung menjadi dijual. Tidak pakai spasi karena kata jual merupakan kata kerja, dan apabila digabungkan dengan kata depan di maka kata jual itu menjadi kata kerja yang pasif. Pada gambar berikut ada kata apotik yang dilingkari di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek yang merupakan kata bakunya, dan perlu diingat dari kata tersebut apotek apoteker dan bukan apotik apotiker. Pada gambar berikut pada kata praktek dan jam pada gambar di atas yang telah dilingkari dengan garis warna merah itu merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik, dan perlu diingat dari kata tersebut itu adalah praktik praktikum, bukan praktek praktikum. Dan kata jam itu menunjukkan jangka waktu. Misalnya, Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam lebih 30 menit. Nah, dengan begitu kata jam juga pada gambar di atas itu bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam itu diganti dengan kata pukul yang menunjukkan waktu. Jadi kata jam di atas kurang tepat penempatannya dan seharusnya menggunakan kata pukul. Dari gambar di atas kata praktek dan jam yang telah dilingkari dengan garis warna merah merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis dengan kata praktik. Lalu kata jam menunjukkan jangka waktu. Itu misalnya Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam lebih 30 menit. Itu baru pakai jam. Nah, dengan begitu kata jam itu jelas bukan menunjukkan waktu pada gambar tersebut. Seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang menunjukkan waktu. Jadi kata jam di atas kurang tepat penempatannya dan seharusnya menggunakan kata pukul. Lalu pada lingkaran biru yang telah ada di gambar itu penempatannya juga tidak tepat. Seharusnya tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama. Jadi tanda titik di atas seharusnya ditempatkan setelah huruf S yang merupakan singkatan nama, dan perbaikannya adalah NY Arjanti S. Pada gambar berikut pada kata praktek dan jam pada gambar di atas yang telah dilingkari dengan garis warna merah itu merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik, dan perlu diingat dari kata tersebut itu adalah praktik praktikum, bukan praktek praktikum. Dan kata jam itu menunjukkan jangka waktu. Misalnya, Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam lebih 30 menit. Nah, dengan begitu kata jam juga pada gambar di atas itu bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam itu diganti dengan kata pukul yang menunjukkan waktu. Jadi kata jam di atas kurang tepat penempatannya dan seharusnya menggunakan kata pukul. Dari gambar berikut tampaknya tidak ada kesalahan
dalam penulisannya. Akan tetapi jika dilihat lebih seksama, pada tanda garis miring yang diapit oleh kedua kata itu yang telah dilingkari itu penulisannya memakai spasi, dan seharusnya baik kata yang mendahului tanda garis miring maupun kata yang sebelum tanda garis miring keduanya tidak menggunakan spasi. Berikut perbaikannya, yaitu cash tanpa spasi, garis miring, kredit. Nah, di samping itu kata kredit di atas seharusnya ditulis credit pakai C, yang merupakan bentuk pasangan kata dari cash yang merupakan kata bahasa asing atau bahasa Inggris, karena penulisan kredit di atas adalah kata bahasa Indonesia. Penulisan pada gambar tersebut memiliki kesalahan pada CCTV, bagian CCTV yang seharusnya tulisannya tidak CCTV melainkan CCTV. Kesalahan kata pada gambar tersebut ada pada di bengkel. Seharusnya kata bengkel ini digabung, tidak dipisah seperti gambar tersebut. Kesalahan pada gambar berikut yaitu ada pada penandaan kata yang di titik-titik terus. Seharusnya tidak perlu di titik-titik. Dan kata Bluetooth yang tulisannya salah, lalu flash disk dan scan foto. Lalu kesalahan pada gambar selanjutnya yaitu ada di kata yang dilingkari, yaitu kualitas. Nah, kata itu seharusnya bukan kualitas tetapi kualitas. Dan kesalahan pada gambar terakhir ini ada pada di mi yang seharusnya tulisannya MIE dan ketiwau. Nah, itu seharusnya tulisannya tidak begitu, tetapi kue tiau gitu. Oke teman-teman, karena dirasa sudah cukup dari kami kelompok 4 untuk memberikan contoh kesalahan berbahasa di tempat umum, sudah waktunya untuk kami pamit undur diri. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.